Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setiap pendengar firman lewat LACMI, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah LACMI hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-32 dan kontemplasi bagian ke-58. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari perikop Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman, kami sudah mendengarkan firman. Sekarang roh Tuhan bekerja. Urapi hamba-Mu ini, beri dia hikmat dan bijaksana, supaya kebenaran itu boleh disampaikan ke dalam bahasa jemaat, bahasa paling sederhana, supaya setiap jemaat boleh mengerti dengan baik. Tuhan, beri kami firman-Mu, supaya perjalanan rohani kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dunia kontemplasi yang kami tekuni, makin lama kami makin dewasa rohani. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudaraku, hari ini sudah tanggal 1 Desember 2024. Hari ini tanggal 1 Desember 2024. Hari ini juga adalah khotbah kedewasaan rohani seri yang ke-32. Ada berapa informasi jemaat perlu menyimak. 1. Pada hari ini 1 Desember 2024, ibadah hari ini adalah ibadah yang diupload ke YouTube channel, video yang ke-400, saudaraku, yang ke-400. Berarti 32 video tentang kedewasaan rohani yang sudah ada, dan 368 video yang ada juga di YouTube channel. Khotbah yang serinya itu ada yang 2 seri, ada yang 5 seri, ada yang 3 seri. Oke, saudaraku. Yang kedua, pada tanggal 1 Desember 2024 ini, saudaraku, adalah juga
kita sudah melewati 11 bulan di tahun ini. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2024. Tema hari ini, kedewasaan kerohanian seri ke-32 ini, saudaraku, berbicara mengenai walking with God. Walking with God. Berjalan bersama Tuhan. Dan tentunya, saudaraku, tetap menggunakan level berpikir integrative thinking. Dan menggunakan integrative thinking dan level berpikirnya, level aplikasi menuju analisa. Oke, jemaat sekalian, dan terintegrated dengan 31 khotbah tentang kedewasaan rohani yang sudah dikhotbahkan dan sudah diupload di YouTube channel Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Oke, saudaraku, dan tema yang kita bahas hari ini, kita ambil perikopnya, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Nanti kita bahas, kita integratekan, saudaraku ya. Sekarang pelan-pelan menyimak. Saudara-saudara sekalian, tema tentang walking with God, berjalan dengan Tuhan itu, saudaraku, itu sangat berkaitan dengan 3 dimensi waktu, yaitu dimensi waktu masa lalu, Januari sampai November, dan dimensi waktu sekarang, kita lagi hidup sekarang, dan dimensi yang akan datang 2025. Oke, jemaat. Jadi walking with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seperti yang setiap kali ketika saya khotbah tentang kedewasaan rohani, tidak bosan-bosannya saya mengatakan Alkitab menjadi sumber daripada pertumbuhan rohani kita. Masih ingat bergerak ke atas berapa poin? 2 poin. Apa itu yang ke atas 2 poin itu, saudaraku? Bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bergerak ke kiri 2 poin, knowing God, knowing self. Tambah tahu Tuhan, tambah tahu diri. Tambah tahu diri, tambah mengenal Tuhan. Yang di bawah 2 poin, ya, kita punya mind and heart, ditaklukkan di bawah firman. Sebelah kanan 3 poin, Christian worldview, cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Poin kedua, faith in Christ, beriman dalam Kristus dalam semua realita kehidupan. Yang poin ketiga, intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, Alkitab dan semua arah yang kita bahas dalam 31 seri, saudaraku, dan seri ke-32 ini, Walking with God, beserta dengan semua khotbah yang saya khotbahkan yang ada di YouTube channel saudaraku, seluruhnya ini sedang diuji konsistensinya dalam konteks walking with God. Paham, saudaraku? Oke. Nah, sekarang satu step lagi, saudara sekalian. Biar khotbah ini gampang dimengerti oleh jemaat, khotbah ini adalah suatu evaluasi ulang terhadap semua yang kita hidupi dalam tahun ini. Melihat ke belakang, Januari, Februari, sampai November. Saya memakai ilustrasi yang saudara pun sudah dengar dan sangat hafal, yaitu ilustrasi footprints. Saudara masih ingat? Ilustrasi footprints. Ilustrasinya seperti ini, saudaraku. When everything is okay, kerja bagus, sekolah oke, kuliah oke, pacaran no problem, badan sehat, suami istri hubungannya baik, bisnisnya oke, papa mama, opa oma, semua bagus hidup ini. Dan tiap minggu ke gereja, nyanyi, pelayanan, haleluya, puji Tuhan. When everything is okay, semuanya jalan dengan baik, saudaraku, puji Tuhan, haleluya. Dan kita merasa Tuhan itu baik sekali. Dan ketika kita melihat di tepi pantai, kita melihat 2 pasang tapak kaki. Siapa punya itu? 1 pasang kita punya, 1 pasang lagi Tuhan Yesus punya. Kita jalan bergandengan tangan dengan Tuhan. Everything is okay. Tapi ingat khotbah saya, 32 seri kedewasaan rohani. Everything has its own time.
Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu muda, ada waktu tua. Ada waktu sehat, ada waktu sakit. Ada waktu cinta, ada waktu benci. Ada waktu sukses, ada waktu gagal. Menjadi suatu keseimbangan dalam kehidupan, saudaraku. Nah, ini yang ingat gak di kehidupan rohani itu satu hal yang harus kita pahami. Hidup ini tidak selalu oke. Hidup ini banyak masalah yang harus dihadapi. Hidup ini ada bagian-bagian yang harus diarungi dengan air mata. Hidup ini ada bagian-bagian yang harus arungi dengan kesesakan hati. Bahkan ada bagian yang harus diarungi dengan kegagalan hidup, saudaraku. When everything is okay, dua pasang tapak kaki di tepi pantai. Sepasang saya punya, sepasang Tuhan Yesus punya. But when everything not at all, tidak semuanya okay, hidup menjadi sulit, anak menjadi masalah, bahkan suami istri terancam perceraian karena beda pendapat, karena keributan, kepahitan, kebencian, atau karena perselingkuhan, saudaraku. Orang tua menjadi sakit, penyakit, timbul kekecewaan amat hidup ini, kekecewaan yang amat sangat dalam hidup. Kita merasa, Tuhan, saya hadapi hal yang sulit ini. Kita naikkan doa kita, bahkan doa puasa, tambah air mata, dengan berlutut setiap hari kita doa. Tapi kelihatannya Tuhan sepertinya diam. Kelihatan Tuhan sepertinya tidak peduli. Kelihatan sepertinya Tuhan tidak menjawab apa-apa. Di tengah pergolakan seperti itu, saudaraku, kita sudah merasa terdesak sekali oleh masalah yang kita hadapi. Tapi tangan Tuhan tidak kunjung-kunjung tiba menolong kita, saudaraku. Kita mulai tanya, Tuhan, pada saat aku senang, kita jalan sama-sama di tepi pantai. Sepasang tapak kakiku, sepasang tapak kakimu. Tapi ketika aku begitu sulit hidup ini, aku naikkan doa, aku puasa. Ketika aku sulit sekali, di manakah Engkau Tuhan? Di manakah Engkau Tuhan? Waktu aku melihat di tepi pantai, aku menjadi syok, menjadi kaget. Karena aku melihat di tepi pantai hanya tinggal sepasang tapak kaki. Tuhan Yesus, waktu aku susah sekali, nobody understanding me. Bahkan istri pun tidak, suami pun tidak, orang tua pun tidak, anak pun tidak. Tapi aku melihat di tepi pantai hanya tinggal sepasang tapak kaki. Ketika aku sulit sekali, Tuhan, di manakah Engkau? Kita sering tanya seperti itu, jemaat. Tuhan akan jawab dengan ilustrasi footprints. When everything is okay, kita jalan sama-sama di tepi pantai, dua pasang tapak kaki. When everything not all okay, waktu you sulit sekali, kamu melihat di tepi pantai tinggal sepasang tapak kaki, Tuhan Yesus jawab, that is not yours. Itu bukan telapak kakimu. Tuhan jawab, itu adalah telapak kaki Tuhan Yesus. Otomatis kita akan bertanya, Tuhan, kalau demikian itu adalah telapak kakimu, di manakah sepasang telapak kakiku? Saudara pasti bisa jawab. Lewat ilustrasi footprints, Tuhan menjawab, Engkau aku gendong. Artinya, Tuhan yang menginjak duri. Tuhan yang melewati badai kesulitan. Tuhan gendong kita. Saudara ingat khotbah perikop yang kita baca? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia membawa aku ke padang rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Aku hidup di dalam kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, gadamu dan tongkatmu yang akan menyertai aku. Saudara, masalah tentang domba dan gembala. Kalau domba itu jalan bersama gembala, walking with God, pasti gembalanya ada di situ menyertai. Tapi kalau dombanya sudah capek,
atau kakinya terluka, atau sudah tidak kuat jalan, itu akan dibopong oleh gembalanya atau digendong oleh gembalanya pulang, saudaraku. Tuhan menjawab, engkau aku gendong. Hari ini jemaat sekalian, levelnya level berpikir, level aplikasi. Coba lihat dalam hidupmu ke belakang, dari Januari, Februari, Maret sampai November di tahun 2024 itu. Coba lihat. Ada tangan Tuhan di situ. Saudara berjalan dengan Tuhan di situ. Are you walking with God? Saudara sedang berjalan Tuhan di bagian itu. Januari seperti apa? Februari bagaimana? Maret masalah apa yang kamu hadapi? April air matamu seperti apa? Bulan Mei aku kehilangan pengharapan, Pak. Juli apa yang terjadi? Agustus suamiku selingkuh, Pak. Bulan September, Pak, aku kehilangan pekerjaan. November saya sakit, Pak Pendeta. Saudara melihat tangan Tuhan di situ. When everything is not okay. Saudara masih paham nggak? Masih bisa mengerti nggak bahwa saudara, setiap kita itu dalam keadaan sulit itu bukan saja Tuhan biarkan kita jalan sendiri, Tuhan tidak akan biarkan seperti itu, bahkan Tuhan menjawab, engkau aku gendong. Tapi masalahnya, saudaraku, kita sebagai orang percaya ini kadang-kadang di tengah semua kesesakan itu, di tengah gundah gulana hati, di tengah air mata yang terus turun, di tengah masalah yang begitu banyak, saudaraku, itu semua seperti sekat menutup mata kita untuk melihat cara Tuhan bekerja. Camkan khotbah hari ini. Maka kedewasaan rohani di 32 ini mesti membuka tabir itu, membuat kita melihat sekalipun yang kita alami apapun, saudaraku, Tuhan tak pernah pergi. Karena dia gembala yang baik. Bukan saja Tuhan tidak pergi, tapi dalam momen tertentu Tuhan gendong kita. Because He died for you. Dia mati untuk kita, saudaraku. Dia berkorban segala-galanya untuk kita. Tidak mungkin dia tinggalkan kita. Masih ingat khotbah kedewasaan rohani beberapa episode terdahulu, ketika kita bicara mengenai frustrasi berujung maut. Anak-anak Tuhan yang sudah tidak bisa merasakan Tuhan itu gendong, Tuhan itu Immanuel. Mereka commit suicide, saudaraku. Mereka hilangkan nyawa sendiri karena tidak kuat lagi, tidak bisa lagi memahami bahwa Tuhan itu menyertai, bahwa gembala itu, saudaraku, menjaga dombanya, bahkan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Terlampau tragis bagi kita orang Kristen ketika konsistensi kerohanian kita, konsistensi kerohanian kita diuji dengan menggunakan momentum peristiwa yang tidak menyenangkan. Apakah 2 poin di atas bertobat terima Tuhan Yesus konsisten? Apakah 2 poin di kiri kenal Tuhan, kenal diri konsisten? Apakah hati dan pikiran dijaga dengan baik ketika when everything is not okay? Apakah Christian worldview poin 1, Christ, faith in Christ, iman dalam Yesus tetap stabil? Apakah intimasi with God, kedekatan dengan Tuhan terancam oleh karena masalah hidup yang kita hadapi? Di sini ujiannya, jemaat sekalian. Masih sanggup nggak kita walking with God? Berjalan dengan Tuhan. Desember ini, saudaraku, ada waktu kita libur. Ada kan? Desember ini, gunakan waktu liburan itu, ada kesempatan untuk kontemplasi. Untuk kontemplasi, merenung lebih dalam bulan demi bulan yang sudah kita lewati. Merenung lebih dalam tema kedewasaan rohani dari seri 16 sampai seri ke-32 yang saudara ikuti lewat lembaga Anthony Chang Ministry International. Di lembaga ini, jemaat sekalian, saya belum mengundang pembicara luar. Masih saya terus yang tangani, saudaraku. Dan saya berharap itu berjalan dengan lancar, menjadi suatu kebangunan rohani, suatu pembelajaran terhadap pertumbuhan rohani umat, saudaraku.
Ini sudah sampai 32 seri. Nanti kita lanjut di tahun depan, saudaraku. Minggu-minggu berikutnya kita akan khotbah tentang Natal, saudaraku. Oke jemaat, pada saatnya engkau kontemplasi. Saya tahu, saya mengerti. Banyak jemaat yang pahit getir hidupnya hari ini. I know. Banyak di antara kita, saudaraku, yang tidak puas dengan apa kita miliki hari ini. Saya paham. Ada juga di antara kita yang kehilangan banyak hal. Seolah Tuhan tidak jaga. Seolah Tuhan tidak peduli. Sekarang diuji konsistensi kerohanian kita. Benar-benar gak kamu walking with God? Berjalan dengan Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Jemaat menyimak apa yang saya khotbahkan di seri-seri terdahulu. Jikalau everything is okay, saudaraku, itu belum ada ujian apa-apanya. Belum. Justru ujian bagi kita anak Tuhan adalah when everything is not okay. Kalau semua diberkati, apa yang diuji, saudaraku? Kita cinta Tuhan lah, sudah pasti. Tapi ketika kamu miliki, tidak lengkap lagi. Apa yang kamu ingini tidak tercapai. Pergumulanmu tidak selesai. Rasanya jalan itu mentok terus, terhalang terus. Udah doa, kok begini Tuhan? Justru saat itulah sedang diuji rohani kita, saudaraku. Barang siapa yang punya kemampuan, barang siapa yang peka rohaninya, dalam bulan Desember, di tanggal 1 Desember 2024 ini, dengan tema yang ada sekarang, saudaraku, suatu kepekaan rohani harus muncul. Suatu keberanian untuk menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan itu. Waktu kita lihat ke masa lalu, tangan Tuhan ada di situ. Dan ketika sangat sulit sekali, sudah tidak berdaya, Tuhan bilang, engkau, aku gendong. Tuhan gendong loh, saudaraku. Tuhan gendong. Tidak mungkin dia tinggalkan engkau. Sekalipun Tuhan tidak menjanjikan langit selalu cerah. Enggak. Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu matahari selalu bersinar. Enggak. Kadang juga hujan. Kadang juga badai. Kadang juga guntur. Kadang juga hujan lebat sekali. Kadang juga petir, saudaraku. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Saudara dan saya ini sama kita. Pendeta pun sama, saudaraku. Masing-masing kita punya pergumulan-pergumulan yang hebat-hebat. Masing-masing yang tidak mampu diutarakan semuanya. Kadang-kadang harus lewat air mata. Kadang-kadang lewat jeritan hati kepada Tuhan. Tapi mampukah dengan iman kita? Faith in Christ itu. Tetap kita menyadari dan percaya. Di tengah situasi kondisi apapun. Ketika aku sulit sekali. Aku tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut berjalan dalam bahaya maut. Karena gadamu dan tongkatmu selalu menyertai aku. Bahasa lainnya, engkau, kita, Tuhan gendong. Do you understand? Perlu banyak waktu, saudaraku, untuk Desember ini. Renungkan semua bagian yang mengurai air matamu. 12 bulan ini, 11 bulan ini. Renungkan dengan baik bagian membuat kamu tersenyum. Renungkan dengan baik bagian membuat kamu itu berjalan di tempat yang berbahaya. Renungkan dengan baik bulan-bulan dahulu di mana kita pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran dosa yang fatal. Renungkan itu. Kontemplasi. Dan jangan terulang lagi. Walking with God. Kadang Tuhan menguji lewat air mata. Kadang Tuhan menguji lewat sukacita. Kadang Tuhan membentuk kita lewat kesulitan, gundah gulana hati. Sepertinya sudah tidak ada jalan. Tuhan sedang menguji. Masihkah engkau percaya kepada penyertaanku? Saudara sekalian, perhatikan firman Tuhan hari ini dengan baik. Are you walking with God?
Masihkah engkau sedang berjalan bersama Tuhan? Atau kamu sudah tidak dalam tracknya Tuhan, sudah menyimpang, sudah lari keluar, sudah menyimpang ke kiri atau ke kanan, merasa Tuhan sudah tidak peduli. Alangkah kasihannya orang Kristen begitu. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, gimana pun situasinya, iman itu tidak boleh kompromi. Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Tetap Tuhan Yesus. Lebih baik digendong Tuhan daripada kita, saudaraku, berkompromi dengan kuasa gelap. Berkompromi dengan dosa. Lebih baik di dalam tangan Tuhan. Lebih baik. Jauh lebih baik, saudaraku. Gak usah kita menginginkan sesuatu yang berharga, bernilai, kekayaan karena dengan jalan orang berdosa. Gak usah, saudaraku. Gak usah. Lebih baik di jalannya Tuhan. Tuhan sediakan kok. Kau menyegarkan jiwaku. Kau membawa aku ke air yang tenang. Engkau membaringkan aku ke padang berumput hijau. Ya. Pialaku penuh melimpah. Kurang apa? Hanya karena kita, saudaraku, tidak berani mengarungi. Kita ingin hidup senang aja. Kita ingin everything is okay. Kita ingin semua tidak ada masalah. Nggak ada kehidupan begitu. Nggak ada. Saudara mau ngerti khotbah hari ini, saudaraku. Khotbah hari ini tidak panjang, tapi memerlukan suatu kontemplasi yang dalam untuk melihat peristiwa yang kamu alami di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Yang sudah lewat itu kamu lihat. Di bagian mana tangan Tuhan ada di situ. Di bagian mana air matamu berurai banyak. Di bagian mana kamu tertawa penuh berkat. Di bagian mana semuanya bulan itu yang kamu berbulan-bulan kamu lewati itu. Are you still walking with God? Apakah engkau masih terus berjalan bersama Tuhan? Sadarkah kita? Tuhan tidak mengizinkan kita melewati duri, melewati banyak hal yang sulit. Tuhan gendong, kaki Tuhan yang melewati itu. Tuhan itu turut merasakan apa yang kau rasa hari ini. Kekecewaan, sakit hati, ditinggalkan, dikhianati, penuh kelemahan. Tuhan mengalami seperti itu. Pada saat Tuhan masih hidup di dunia, Tuhan mengalami itu semua. Dia turut merasakan apa yang kau rasa. Hanya ia tidak berbuat dosa. Jemaat menyimak khotbah hari ini, saudara yang dari berbagai kalangan, usiamu masih remaja, pemuda, sebaya, bahkan kita orang tua. Mau dengar khotbah hari ini dengan baik? Tanya dalam hatimu waktu you ada waktu. Masihkah aku berjalan dengan Tuhan? Masihkah aku menghargai apa yang Tuhan kerja dalam hidup saya? Masihkah aku mengimani ketika begitu sulit Tuhan gendong aku? Masihkah? Lihat dirimu masing-masing. Banyak orang yang sudah sulit sekali hidup di zaman ini. Yang rasa-rasanya tidak pengen hidup. Yang rasa-rasanya Tuhan Yesus pun sudah tidak peduli. Kau salah besar. Bukan Tuhan tidak peduli. Tuhan sudah gendong kamu, tapi kamu tidak sadari itu. Tuhan sudah gendong you, tapi you tidak sadari itu. Bawa khotbah ini pulang waktu saudara dengar. Dan PR-nya besar. Selama 1 bulan Desember ini, ada waktu libur jalan dengan anak-anak, jangan dengan jalan dengan keluarga, baik ke luar negeri, dalam on the way pesawat itu lama itu, baik di Jakarta atau di kota lain, jalan-jalan, pasti tidak selalu main kan, ada waktu berdiam diri bukan? Gunakan waktu-waktu seperti itu, ya,
berdiam diri itu untuk kontemplasi. Jadi kalau kamu ada di kota manapun, ada waktu sempat saudaraku, ingat kalimat saya, berkontemplasi. Lihat anak-anakmu lagi happy, makasih ya Tuhan, Engkau baik. Anak-anakku hari ini jalan bertamasya, mereka happy. Yuk bisa kontemplasi begitu. Waktu dalam pesawat Tuhanku bawa seluruh family ke Amerika. Jalan-jalan Tuhan. Thank you Lord. Yuk kontemplasi. Waktu anak-anak sudah tidur di hotel, di kota lain, saudara sendiri belum tidur, mungkin lagi ngopi atau ngeteh. Saudara kontemplasi. Tuhan, aku jalani penuh dengan semangat hidup ini. Banyak lika-liku yang aku lewati Tuhan. Rasa-rasanya seharusnya aku tidak bisa lewat bulan Juli lalu Tuhan. Tapi di situ Tuhan gendong aku. Jadi aku bisa melewati. Good. Will you gunakan liburan dengan baik. Gunakan waktu dengan baik. Gunakan kesempatan dengan baik. Ada saatnya kerja, ada saatnya jalan-jalan, ada saatnya bersama keluarga, ada saatnya untuk kontemplasi, berinteraksi dengan Tuhan, supaya rohani tetap hidup di sepanjang akhir tahun ini, di bulan Desember ini. Oke jemaat? Oke. Coba lihat dirimu masing-masing. Periksa satu persatu. Perhatikan apa yang saya ajarkan selama ini. Ini sedang diuji konsistensi saudaraku. Are you still walking with God? Sadarkah engkau gembala yang baik itu selalu memperhatikan engkau? Sadarkah engkau? Bukan saja dia merawat waktu engkau sakit. Bukan saja dia menjaga waktu engkau ada bahaya. Tapi ketika engkau sudah tidak mampu jalan, Tuhan gendong engkau. Sadarkah engkau? Sadarkah engkau, saudara-saudaraku? Baik. Firman hari ini sampai di sini. Renungkan baik. Renungkan dengan baik-baik. Ibadah hari ini 1 Desember 2024. Mari jemaat kita tunduk kepala sebentar. Saudara sekalian, waktu melesat seperti panah, cepat sekali. Orang bilang time flies, waktu terbang begitu cepat. Tanpa kita sadari, kita sudah di penghujung tahun. Sebentar kita lewati 2024 ini. Di dalamnya ada senyum, tawa, nangis, air mata, rasa ketidakadilan, rasa kekecewaan, rasa tidak puas. Semua ada di situ. Tapi mampukah kamu lihat itu sebagai suatu gambaran besar di mana kita sedang diuji berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, perhatikan dirimu masing-masing. Kau yang masih muda sekali, remaja. Saudara yang pemuda, penuh cita-cita, kuliah, pacar, ingin ambil S1, S2, ingin meniti karir. Saudara-saudara yang punya anak-anak masih kecil-kecil, suami istri yang masih muda, penuh dinamika hidup. Kadang engkau seperti putus asa. Tuhan ada di situ. Saudara-saudara yang usianya di atas 60 sudah lanjut, kadang bergumul dengan berbagai penyakit, dengan kesehatan tubuh. Tuhan pun ada di situ. Tuhan, hamba berdoa, berkati setiap umat yang mendengar khotbah hari ini, dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota-kota Indonesia maupun di kota-kota di luar negeri. Tuhan anugerahkan iman yang teguh, supaya mereka senantiasa berjalan bersama Engkau, baik di dalam kesenangan maupun dalam kesusahan, supaya mereka memahami dalam sesulit apapun hidup ini, Tuhan gendong, Tuhan gendong.
Bukan saja Tuhan ajak jalan-jalan. Bukan saja Tuhan jalan bergandengan tangan. Tetapi di kala yang paling sulit, Tuhan gendong. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan beri segala-galanya kepada engkau jemaat. Tunduk kepalamu, aminin khotbah ini, aminin doa ini. Dia pelihara engkau, dia jaga engkau, dia tahu apa yang kau alami. Dia sangat mengerti semua pergumulanmu. Di tengah hal yang paling sulit, kau jangan lupa ya, engkau Tuhan gendong. Terima kasih Tuhan. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Meteraikan firman hari ini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan pemelihara jiwa kami. Berkati apa yang mereka jalankan Tuhan. Buat apa yang mereka lakukan itu berhasil ya Tuhan Yesus. Dalam sepanjang tahun ini kami sudah ada di awal 1 Desember. Biarkan kami Tuhan boleh melewati tahun ini dengan berbagai anugerah yang datangnya dari Tuhan. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Tuhan Yesus, gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau. Mengingatkan engkau kan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.